Selamat siang. Untuk pertemuan hari ini kita masuk ke bab baru ya, bab 8 mengenai kelarutan dan hasil kali kelarutan. Oke ya, kita move on. Kemarin kita sudah membahas soal-soal PTS, kali ini kita ke materi baru yaitu kelarutan dan hasil kali kelarutan. Materinya ada di buku paket kimianya halaman 289. Oke, apa itu kelarutan? Kita perhatikan ilustrasi berikut. Di sini ada garam, kita masukkan, kita tambahkan ke dalam air. Kita aduk-aduk, maka akan diperoleh larutan garam. Ya, pasti sudah sering kalian lakukan di rumah. Nah, saat larutan garam, kita tambahkan terus garam. Nah, dia akan terbentuk endapan. Kenapa bisa seperti itu? Nah, untuk kelarutan, pengertiannya ialah jumlah konsentrasi atau molaritas maksimum suatu zat agar dapat larut dalam sejumlah pelarut. Ya, contohnya berapa sih banyaknya konsentrasi garam yang perlu ditambahkan agar dapat larut dalam air. Nah, itu untuk larutan. Sedangkan untuk ilustrasi kedua, ini disebut larutan jenuh, yaitu keadaan pada saat zat pelarutnya sudah tidak mampu lagi untuk melarutkan zat pelarut, sehingga terbentuklah endapan karena larutan garam ini sudah tidak bisa lagi melarutkan garam. Nah, dari contoh tadi itu, larutan garam merupakan salah satu contoh larutan elektrolit. Nah, zat-zat yang terlarut terionisasi menghasilkan kation dan anion. Ya, untuk larutan garam kationnya Na+, anionnya Cl-. Jika keadaan sudah lewat jenuh, maka terdapat molekul elektrolit yang tidak larut atau endapan ya maksudnya. Antara ion-ion yang dihasilkan dan molekul yang tidak larut terjadilah kesetimbangan heterogen. Apa itu heterogen? Heterogen, jika kalian masih ingat, heterogen itu zat-zat yang dalam suatu reaksi kimia berbeda fasenya. Nah, ini misalnya ada aqueous dan solid, ya ini heterogen ya. Kalau homogen dia fasanya sama semua. Nah, tetapan kesetimbangan yang berlaku untuk ion-ion larutan elektrolit tersebut disebut dengan tetapan hasil kali kelarutan atau solubility produk konstan yang disingkat KSP. Nah, jadi KSP dari reaksi yang pertama, AgCl menjadi Ag plus Cl-. Jika kalian masih ingat di bab semester 1 mengenai kesetimbangan kimia itu ada Kc, ada perhitungan Kc dan Kp. Tetapan konsentrasi dan tekanan. Nah, untuk kelarutan di sini yang kita gunakan itu Kc ya, karena berkaitan dengan konsentrasi. Nah, rumus untuk Kc itu sendiri ialah produk dipangkatkan koefisien dibagi dengan reaktan dipangkatkan koefisien. Nah, untuk KSP karena reaktannya berwujud solid padatan, maka dia tidak dimasukkan ke dalam perhitungan KSP karena untuk perhitungan tetapan konsentrasi ya yang diperhitungkan ialah zat yang wujudnya aqueous larutan dan gas. Nah, karena sini padatan, umumnya kelarutan itu reaktannya padatan, maka KSP-nya ialah rumusnya produk dipangkatkan koefisien. Reaktannya tidak ikut dimasukkan ke dalam perhitungan KSP. Nah, untuk KSP AgCl ialah konsentrasi Ag plus ya, pangkatkan 1 dikalikan dengan Cl min dipangkatkan 1. Untuk pangkat 1 tidak perlu ditulis. Lalu untuk KSP Ag2CrO4 itu konsentrasi Ag plus dipangkatkan dengan 2. Oh, di sini tidak ada 2 ya. Seharusnya di sini ada pangkat 2. Dikalikan dengan CrO4 2 min dipangkatkan dengan 1. 1 itu dari koefisiennya ya. Di sini kalau tidak ada koefisien maka tidak perlu ditulis pangkatnya. Ya, di sini seharusnya 2 dan di sini 1, tidak perlu tulis satunya. Lalu untuk KSP MgOH 2 kali ialah konsentrasi Mg2 plus dikalikan dengan konsentrasi OH min pangkat 2. Nah, seperti ini ya. Itu untuk cara menghitung KSP. Lanjut ke contoh soalnya. Di sini ada Ag plus AgCl ya, maksud saya AgCl menjadi Ag plus Cl min. Maka KSP-nya ialah konsentrasi Ag plus dikalikan dengan konsentrasi Cl min. Karena di sini koefisiennya 1, maka tidak ada pangkatnya. Maka ini lambangnya S, Cl min lambangnya S, maka KSP-nya ialah S pangkat 2. Maka kelarutannya ialah akar pangkat 2 dari KSP. Ya, nanti ada soal yang diketahui KSP-nya tinggal dimasukkan ke dalam KSP ini, variabel KSP. Lalu untuk 2, berapa S-nya? Ag2CrO4 itu reaksinya ialah 2 Ag plus CrO4 2 min. Ya, konsentrasi Ag plus dipangkatkan 2 dikalikan dengan konsentrasi CrO4 2 min pangkat 1 ya. Lalu KSP-nya ialah konsentrasi Ag plusnya berapa? Di sini konsentrasi Ag plusnya ialah 2.
2S berarti ya, 2S pangkatkan dengan 2, CR4-nya S. Lalu KSP-nya ialah 2 pangkat 2, 4, S pangkat 2, S pangkat 2 dikali S, S pangkat 3. Jadi 4S pangkat 3. Maka S sama dengan akar pangkat 3 KSP dibagi 4. Ya. Di sini 4-nya pindah ruas ke kiri jadi KSP per 4, maka S-nya akar pangkat 3 KSP per 4. Kita ke soal yang lebih kompleks lagi. Di sini diketahui KSP dari Ag2CrO4-nya ialah 32 kali 10 pangkat min 12. Tentukanlah konsentrasi dari Ag+. Nah, kita bikin dulu persamaan reaksinya. Dari Ag2CrO4 itu menghasilkan kation 2 Ag+ dan anion CrO4 2-. Maka KSP-nya ialah konsentrasi Ag+, ini pangkat 2, dikalikan dengan konsentrasi CrO4 2-. Sini tidak ada pangkatnya karena koefisiennya 1. Maka Ag+ ini kan 2S ya di sini. 2S pangkatkan 2 dikalikan dengan S. Maka KSP-nya ialah di sini 2 pangkat 2 4, ada S-nya 3, 4S pangkat 3. Maka S-nya ialah akar pangkat 3 KSP per 4. Kita masukkan variabel KSP-nya sama dengan KSP-nya 32 kali 10 pangkat min 12 per 4. 32 bagi 4 sama dengan 8. Akar pangkat 3 dari 8 adalah 2. Akar pangkat 3 10 pangkat min 12 adalah 10 pangkat min 4. S-nya ialah 2 kali 10 pangkat min 4. Nah, karena konsentrasi Ag plusnya adalah 2S, ya, ini 2S, maka 2 dikalikan dengan S sama dengan 4 kali 10 pangkat min 4 mol per liter, ya. Satuannya mol per liter untuk konsentrasi kelarutan. Lalu soal yang kedua, di sini ada diketahui ada 0,074 gram CaOH2 kalinya dalam 100 ml larutan. Nah, jika diketahui massa dan volume, maka kita masukkan ke rumus molaritas, ya, untuk mengetahui berapa S-nya. Rumus molaritas ialah mol per liter, molnya dari gram per mr, ya, gramnya 0,074 per mr-nya sudah diketahui 74 sama dengan 10 pangkat min 3. Volumenya ini karena dalam bentuk dalam satuan mililiter, maka kita ubah ke liter menjadi 0,1 liter. Maka hasilnya molaritas ialah 10 pangkat min 2 mol per liter. Kita bikin persamaan reaksinya, CaOH 2 kali sama dengan Ca2 plus 2 OH min. Ini Ca2 plus menjadi S, OH minnya 2S pangkatkan dengan 2. Ya, pangkat 2 dari koefisien, 2S-nya dari ini, 2S. Seperti itu, maka KSP-nya adalah 4S pangkat 3. Nah, KSP-nya 4S pangkat 3, berarti di sini S-nya, tadi S-nya diketahui ya di sini. S itu kan konsentrasinya 10 pangkat min 2, maka KSP-nya adalah 4 dikali 10 pangkat min 2 pangkat 3. Maka KSP-nya ialah 4 kali 10 pangkat min 6. Ya, itu untuk contoh soal mencari KSP dan menghitung konsentrasinya, S-nya. Oke, untuk pembahasan kali ini cukup sampai di sini untuk menghitung kelarutan dengan mencari konsentrasi dan KSP-nya. Untuk latihan soal terkait materi sudah siap diisi. Jika ada kesulitan silakan bertanya. Oke, terima kasih. Selamat siang.